yang tersisa itu pasti orang Batak. Kenapa yang tersisa orang Batak? Nama-nama lain yang lain di Jawa Barat sudah susah cari orang Jawa Barat nanti. Namanya sudah berubah. Ada yang ke barat-baratan, ada yang ke timur-timuran. Tetapi orang Batak tinggal di Amerika, Simbolon. Tinggal di Inggris, Simbolon. Jadi kalau perang, orang Batak tuh mudah diidentifikasi. Begitu tertembak, tinggal dilihat namanya, Simbolon, Nainggolan, Batak. Yang lain kan susah identifikasi, wajahnya sudah berubah karena perkawinan antar ras, namanya juga sudah berubah. Orang Batak tetap Batak sampai kapanpun dia tetap Batak. Artinya bahwa ada sebuah perspektif yang saya lihat, leluhur Batak itu sangat memahami ilmu genetika. Bahwa suatu saat akan ada perkawinan silang, suatu saat akan ada perkawinan antar wilayah, antar daerah, antar ras. Bagaimana agar orang Batak tidak hilang? Dia dibuat marga, dia tetap Batak sampai kapan. Cuman orang Batak susah jadi presiden. Kenapa begitu muncul? Oh, ini mau Batak. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya, identifikasinya. Ya kan, ini presiden, oh ini Batak, katanya ini orang Sunda, mung aja. Tapi jadi bagi orang Sunda itu orang yang sangat terbuka. Orang yang menerima siapapun tanpa membeda-bedakan dari mana dia berasal, agamanya apa. Buktinya apa? Banyak orang Batak yang jadi anggota DPR RI yang dapilnya Jawa Barat. Baik anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, banyak yang berbangga Batak. Anggota DPRD kabupaten kota banyak. Tapi orang Sunda belum tentu jadi anggota DPR RI perwakilan daerah Sumatera Utara. Benar nggak? Tetapi juga Sumatera Utara pernah dipimpin sama yang bukan orang. Artinya bahwa semuanya sudah ada sifat keterbukaan untuk menunjukkan Indonesia. Tetapi sebenarnya siapa kita ini? Kita ini kan makhluk kebudayaan.